Apa namanya? Semuanya ya Bapak. Soalnya kalau biasanya orang viral tuh dijumpai makin susah. Jadi nanti kalau saya viral semakin susah jumpai saya. Jangan dong. Geser tetap harus Bapak. Nanti kalau ada preskon apa nanti saya bikin di rumah saya aja. Di kantor saya, kantor baru. Jauh. Ntar dulu. Udah siapin semua. Papring dia. Siap. Bang Adibal sebagai pencipta lagu dari Lesti Kejora ini, seperti apa mungkin rasanya nih kemarin Lesti mendapatkan memborong nih 4 piala sekaligus ini dan banyak bercerita tentang lagu yang diciptakan oleh Mas Adibal sendiri. Oke, sebelum saya jawab, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adibal, sebelah saya ada Mas Yusuf Tojiri, musisi yang menggarap banyak sekali lagu-lagu Lesti, dari Lepas Dengan Ikhlas, Bawa Aku ke Penghulu, Sekali Seumur Hidup sampai Insan Biasa. Thank you ya, udah bikin musik yang bagus buat kita semua. Nah, terus tadi menjawab pertanyaan bagaimana perasaannya begitu lagu yang dibawakan oleh Lesti kemudian berhasil viral dan memenangkan awarding. Ya, pertanyaan paling jawaban paling gampangnya pastinya adalah bahagia, senang, bersyukur. Tentunya pada saat kita membuat sesuatu diapresiasi dan berhasil membuat penyanyinya dan semua pihak yang terlibat itu mendapatkan awarding, senang sih pastinya, bahagia dan menjadi motivasi baru untuk membuat karya yang kedepannya bisa diterima juga. Sudah mengucapkan selamat kepada Lesti langsung. Lesti langsung menghubungi saya mengucapkan terima kasih, gitu ya. Sebenarnya pengen ngetes juga gitu. Apakah saya yang perlu mengucapkan duluan atau Lesti akan menghubungi saya? Ternyata dia masih anak yang menyenangkan. Dia menghubungi saya mengucapkan terima kasih sudah memberikan lagunya kepadanya dan minta selalu untuk terus didukung ke karya-karya berikutnya. Dan udah dijawab juga sih. Pasti mau nanya jawabannya apa ya? Jawabannya. Ya jawaban saya selalu ya Oke, sama-sama senang banget ya karena yang kemarin itu di award yang kemarin boleh disebut ini SCTV Music Award itu kan memang awarding yang skalanya lebar, tidak hanya musik jenis dangdut saja, semua genre dan video klipnya juga diadu dengan yang pop dan lain-lain, sehingga begitu ada artis yang bekerja sama dengan saya kemudian membawakan lagu saya, musiknya beliau berhasil bersaing di sana dan kebetulan menang, dan alhamdulillah menang, bukan kebetulan ya, alhamdulillah menang gitu. Tentunya itu sebuah berkah yang luar biasa, itu menjadi semacam apresiasi dan tantangan buat Lesti juga. Apakah kedepannya artinya kedepannya dia harus bisa membuktikan bahwa dia memang layak gitu ya. Walaupun tahun lalu juga udah menang ya, kebetulan lagu kita juga, artinya dia layak dan kedepannya semoga dia bisa juga membuktikan lagi bahwa dia besar dan karyanya diterima bukan semata-mata karena berita-berita yang sensasional, tapi juga memang karyanya juga yang sensasional. Tanggapan Mas Adibal sendiri terkait dengan Lesti bilang kalau bisa dikontrak mati aja deh Mas. Kalau bicara karya sih pengennya kita selalu hidup ya. Jadi tentunya ya, tapi saya tahu maksudnya itu adalah sebuah apresiasi dari Lesti untuk saya. Tentunya gimana jawabnya ya? Terima kasih apresiasinya dan mudah-mudahan kita selalu sehat ya, sehingga bisa menghasilkan karya-karya dan mudah-mudahan kedepannya berkat dukungan dari semua fanbase-nya Lesti dan juga media baik itu
itu televisi, media online, cetak dan lain-lain, kita bisa berkarya bareng dan kembali diapresiasi oleh banyak orang. Tapi udah ada untuk single lagu terbarunya next yang dibuatkan untuk project. Ya sebenarnya kalau untuk proyek kita lagi mengerjakan hal gitu ya. Saya tidak berani bilang itu proyeknya seperti apa karena takutnya mendahului pihak-pihak manajemennya dan yang lain-lain. Tapi memang ada proyek yang mungkin lebih besar dari biasanya yang sedang kita kerjakan bersama. Gitu sedang dikerjakan, kapan-kapannya dan bagaimananya nanti kita janjian lagi ketemu ya. Untuk Lesti sampai akhirnya bisa dinikmati oleh semua orang. Saya rasa saya tidak menganggap proses membuat lagu dengan Lesti dan lain-lain itu sebagai sebuah perjuangan sih ya, karena memang saya memilih jalur karir seperti ini adalah hal yang menyenangkan buat saya. Jadi lebih kepada proses bersenang-senang saya mengerjakannya, tentunya happy. Begitu kita diapresiasi dan menghasilkan berkali-kali karya yang menang award dan trending viral, itu sebenarnya sebuah beban yang berat gitu. Tapi kembali lagi, kalau dijadikan sebagai sebuah beban itu kan malah stres jatuhnya ya. Saya nggak mau juga sih gitu. Artinya saya selalu bilang sama tim saya, sama Lesti juga, bahwa kita coba bikin yang terbaik aja, yang berbeda. Tidak usah selalu berharapnya besok tuh harus yang trending, karena kita kadang-kadang bikin sesuatu tuh direncanakan trending malah nggak trending, direncanakan menang award malah biasanya dia tidak menang gitu. Jadi sebenarnya mungkin udah lewat fase-fase itu, udah lewat. Maksudnya udah, yuk kita bikin sesuatu yuk gitu. Nah setelah itu kita maksimalkan, ada kerjasama dengan pihak Lestinya, manajemennya, labelnya, dan fanbase-nya, sehingga kemudian karya itu bisa menjadi lebih besar dan besar lagi. Kadibal, Lesti sempat kemarin bilang terima kasih banget ke Kadibal dan juga mau dikontrak mati nih. Gimana tanggapan? Saya sih maunya kontraknya hidup-hidup ya. Ya mungkin saya paham maksudnya, kalau bisa selamanya atau apa ya, selama saya masih bisa menghasilkan karya yang cocok buat Lesti dan dianggap bagus, why not? Tapi saya rasa juga, saya selalu bilang juga dengan Lesti bahwa bukan hanya Lesti, bahkan saya sendiri pun selalu berusaha untuk menggali hal-hal baru di setiap karya-karyanya. Artinya mencoba untuk berkolaborasi dengan pihak lain. Mungkin nanti akan saya berkolaborasi dengan pencipta lagu lain gitu, musisi yang lain yang berbeda gitu. Karena apa ya? Banyak orang pasti menantikan apalagi nih gitu. Nggak cukup hanya setelah 4 kali bikin 5 kali ya, tapi 4 kalinya itu selalu viral gitu. Kita pastinya pengen bikin yang berbeda lagi gitu. Karena kalau yang udah sama takutnya udah ketebak nih Adibal dan Yusuf Tojiri ini yang pasti bikinnya begini gitu. Nah kalau sekarang sebenarnya saya sengaja memang bikin setiap produksi itu adalah kita bikin apa lagi nih yo gitu, biar yang nonton juga tebak-tebakan gitu. Maksudnya apakah bikin yang seperti ini. Yang pasti di project yang baru ini akan banyak banget hal baru sih, karena saya juga pengen tidak hanya di zona nyaman, saya pengen Lesti itu berkembang ke hal-hal yang lain juga. Insya Allah akan banyak hal yang kita tawarkan kalau cocok. Nah kalau cocok ya, karena memang ini masih dalam tahap saya meng-create ide, discuss, ngobrol, kemudian workshop, baru dalam tahap itu. Belum sampai pada take vokal gitu belum. Jadi ini masih dalam pembicaraan. Dari kemarin juga kita udah ngobrol-ngobrol dengan pihak labelnya, apa yang mau kita kerjain. Kemudian mereka juga kayaknya gini bagus ya mas, kayaknya gini bagus ya. Dan itu semua saya rangkum, yang kemudian setelah nanti jadi sebuah konsep, jadi musik basicnya kita akan sampaikan ke Lesti dan juga sampaikan ke pihak labelnya dan publishing, bagaimana ke depannya. Baru itu sih yang bisa saya sampaikan ya. Untuk lagunya sendiri, apa nantinya bakal sedih lagi atau ceria sih mas? Spill gitu. Karena ini sebuah project yang lebih besar dari biasanya, berarti saya tidak bicara satu lagu.
kita akan berbicara sebuah project gitu. Artinya tentunya saya tidak pengen semuanya isinya sedih, semua isinya bahagia, pasti akan campur-campur lah. Gitu. Nggak lama lagi sih kayaknya ya, nggak lama lagi sih kayaknya ya. Gitu, karena kayaknya Lesti juga lagi on fire nih, lagi semangat banget untuk bikin sesuatu gitu ya. Alhamdulillah sebenarnya kemarin yang single terbaru itu penerimaannya melebihi ekspektasi kita sih sebenarnya. Gitu, karena sebenarnya kemarin bikin lagu Insan Biasa itu agak harap-harap. Kalau saya sih nggak cemas ya. Sebenarnya kita tuh kadang-kadang nggak seyakin biasanya sebenarnya. Karena banyak juga yang bilang, masih bisa nendang nggak ya, masih bisa gini nggak ya, oh temanya berat ya, oh musiknya terlalu gini ya gitu. Oh ternyata setelah keluar apresiasinya terus terang melebihi dari apa yang saya harapkan sebenarnya gitu. Artinya ternyata fansnya Lesti itu masih luar biasa, dan ternyata masalah-masalah yang selama ini berkembang sedemikian rupa itu tidak serta-merta membuat fanbase-nya mati gitu. Malah mungkin sekarang dengan comeback kembali dan berhasil, mungkin Lesti bisa menjadi panutan bahwa masalah itu tidak serta-merta membuat karir kita mandek sih. Mungkin malah membuat dia lebih dewasa dan lebih besar hatinya. Nggak nyangka ya bakal sukses seperti kemarin, nggak nyangka ya. Iya, ini dari kemarin, dari semua lagu yang saya kerjakan kemarin termasuk yang saya tidak terlalu membesarkan ekspektasi. Ya udah running yang sebaik-baiknya saja. Harapan saya mudah-mudahan yang mendengarkannya, yang mendengarkan lagunya itu paham dengan apa yang saya maksud. Gitu. Ternyata paham. Cerdas ya orang Indonesia sekarang ya. Tadi untuk proyek yang baru ini, apakah ada materi yang di request dari Lesti sendiri? Belum sampai dalam tahap sana. Paling memang kalau kemarin kan Lesti pengennya punya lagu yang romantis. Ya, insya Allah di project ini akan kita coba akomodir ya. Nah, mengenai seperti apa, kan romantis itu nggak mesti bahagia, sedih juga bisa romantis. Ya nggak sih? Ya nggak sih? Sedih romantis. Apakah diantaranya ada duet dengan Bilar? Nah, kalau itu belum sampai sana ngomongnya. Mungkin akan ada kolaborasi, tapi entah dengan siapa itu masih dalam pembahasan konsep sih ya. Jadi saya belum bisa sebutkan akan duet dengan siapa. Yang pasti sepertinya karena ini mungkin bisa dibilang album yang sangat ditunggu-tunggu oleh fansnya, ini akan menjadi sebuah project yang istimewa lah pastinya. Alasannya apa mungkin Lesti pengen membuat lagu yang romantis sendiri? Mungkin ada curhat khusus pada macam itu. Lesti tuh kayaknya nggak perlu curhat sama saya ya. Saya tuh peramal loh, khusus sama Lesti. Ya, soalnya nanti kalau mengenai ada gimana biarkanlah itu menjadi rahasia berkarya saya ya gitu. Tapi kalau curhat khusus pengen gimana kayaknya enggak ya, karena kita itu kan yang namanya seniman, yang namanya komposer ataupun arranger, kita punya intuisi untuk menerka-nerka apa isi hati. Seperti saya bisa menerka isi hatimu mas. Lagi banyak itu dapat tidak saya tahu. Lagi nyalek nih. Lagi banyak kayaknya mas. Jadi gimana, apa alasannya membuat pengen bikin yang romantis? Kemarin kan apa ibaratnya sedih-sedih gitu. Ya mungkin sudah bosen lagi dengan suasana sedih, dia pengen suasana yang romantis. Jadi kalau nanti lagi berdua-dua ada soundtracknya yang romantis, itu kan kalau misalnya tiba-tiba lagi bahagia putar lagu Lepas Dengan Ikhlas kan nggak cocok. Iya betul. Kalau bawa aku ke penghulu kan udah lewat gitu. Mungkin ya memang entah lagu apa lah ya gitu. Ada menyesuaikan dengan yang sedang Lesti jalani juga ya, kehidupan sehari. Sebenarnya di project baru ini saya pasti tetap mengamati apa yang terjadi. Saya sebenarnya lagi pengen mencoba sesuatu yang tidak di zona yang nyaman selama ini. Artinya saya ngutik-ngutik kehidupannya dia. Mungkin ada hal-hal yang saya coba kaitkan, tapi sebenarnya saya lagi mencoba untuk menerawang kebahagiaannya Lesti ini seperti apa sekarang gitu. Jadi tidak serta-merta, nggak nanya-nanya juga saya, Lesti lagi bahagia nggak gitu. Tapi Jadi melihat ya. Kenapa? Perawangan melihat. Ya nanti biasanya saya kalau setiap malam jam berapa gitu saya lihat dulu dia lagi bahagia apa. Kanibal, boleh spill dong nanti di album yang pertama buat Lesti ada berapa lagu sih kira-kira? Iya. Berapa lagu itu masih tentatif. Yang pasti biasanya kan kalau album tuh jumlah lagunya banyak. Apakah ini akan dalam berbentuk mini album atau full album? Nanti sebenarnya saya siap untuk dua-duanya. Artinya saya akan menyiapkan
deadline-nya lama, mungkin saya bisa siapkan full album. Tapi kalau memang deadline-nya cepet, ya mungkin Ini album. mungkin semacam kayak extended play gitu. Tapi harapannya sih sebenarnya mudah-mudahan bisa bikin yang full ya. Targetnya akhir tahun Lebih cepat kayaknya. Sebenarnya lebih cepat. Agustus. Nah, sudah sekian persen lah. Oh, Ya, artinya tinggal persetujuan dari tim, kita kan tim work ya, baik saya dengan musisi, dengan Lesti dan juga dengan pihak label. Kita kan pasti akan berunding, kemudian menentukan lagunya, yang mana yang oke, yang mana yang tidak, terus yang mana yang mau dijadikan single pertama, single kedua, single ketiga, kan nanti ada proses seperti itu. berarti sudah 50% bisa dibilang. Sudah berapa persen mas? Terus coba ngomong sedikit mas. Sedikit. Yang paling tahu sebenarnya dia. Jadi kalau kalian wawancarain saya itu sebenarnya pengetahuan saya itu terkait berapa persennya itu banyakan dia sebenarnya. Gimana mas? Berapa persen? Kalau untuk proses yang baru sih hampir ya 35-40%. Lebih lah. Ini ya Pak. Tadi saya sudah pesen jangan lebih dari 50%. Berarti 3 lagu udah siap lah ya. Sepertinya lebih. Wih, siap. Sepertinya lebih. Oke, Kak Diva. Termasuk kan ada lagu yang dulu belum sempat dirilis, kemungkinan akan ada juga di sini. Ditambahkan di situ. Bukan yang lain sama yang itu. Ya, ada deh. Kan sebelumnya kan saya bilang saya punya lagu yang spesial gitu, yang belum dirilis karena pertimbangan ABCD. Kemungkinan akan saya request untuk dimasukkan ke project ini. Oke, Kak Diva. Kak Diva, Kalau saya jawab tentangnya nanti tidak surprise. Jadi yang penting ada. Gitu. Kak Diva, katanya tahun ini akan ada konser dari Lesti, bener nggak? Keinginannya sih seperti itu, tapi kembali lagi sebenarnya kan kalau bicara tentang konser itu kan persiapannya pasti banyak. Lesti berkali-kali pengen bilang bahwa dia pengen punya konser tahun ini. Labelnya juga waktu itu bilang bahwa nanti kalau bisa di konsernya akan ada beberapa materi baru yang mudah-mudahan ya, mumpung lagi sangat berprestasi, lagi menang banyak awarding gitu, hype-nya lagi bagus. Saya rasa tahun ini adalah salah satu momen yang tepat kalau dia memang mau bikin konser. Tinggal seberapa siapnya Lesti dan timnya. Tapi Mas Adibal secara pribadi support penuh kalau Lesti mau bikin konser. Oh, saya kalau ada penyanyi yang berprestasi seperti Lesti, saya support. Artinya sebagai orang yang juga besar di industri musik, pastinya saya senang kalau memang ada penyanyi yang berprestasi, berkualitas, dan kemudian ingin bikin proyek-proyek besar. Saya akan berada di barisan terdepan untuk mendukung siapapun itu, termasuk Lesti. Tapi Kak Diva sudah dikasih tahu atau belum nanti? Banyak kisi-kisi yang sudah dikasih tahu, banyak hal-hal yang memang yang sudah disonding ke saya, tapi mungkin tidak semua saya bisa bocorkan karena itu kan confidential. Gitu ya, jadi yang saya sampaikan adalah yang kira-kira aman untuk saya komunikasikan. Untuk konsepnya Tapi sama. tetap akan bikin kepo sih. Tapi sudah kebayang belum mungkin kalau Lesti mau bikin konser Konsep ini? seperti apa? Iya, kayak gimana konsepnya? Seperti apa? Sepil dikit. Seindah apa ini mungkin? Mas Iya. Adibal? Yang pasti sih karena memang materi lagunya dia sangat bervariatif dan banyak bercerita tentang kehidupan dan dinamika kisahnya yang kalian ikutin selama ini ya, teman-teman ikutin ya. Harusnya sih mengharu biru sih ya. Mungkin dia kalau saya mengibaratkan Lesti itu kalau dia sebagai penyanyi yang orang penasaran dengan kisah pribadinya. Kalau di luar negeri itu kita ada namanya Taylor Swift kalau nggak salah ya. Dia selalu menulis lagu tentang perjalanan hidupnya. Bedanya mungkin kalau Lesti sebagian kisahnya saya yang tulis gitu. Jadi saya rasa kalau dia bikin sebuah konser mungkin bisa seperti Napak Tilas ya, perjalanan karir dia dari awal sampai bergejolak dan sampai kemudian sekarang. Bawakan lagu yang sesuai dengan kehidupan pribadi dia. Ya. Saya bilang bukan itu. Saya bilang bahwa Lesti salah satu penyanyi yang dia tidak berusaha untuk mengungkit masalah pribadinya, tapi orang pengen tahu gitu. Kan banyak juga orang yang berusaha bikin masalah dalam hidupnya biar dikepoin gitu. Ya, berusaha bikin story apa settingan kayak apa biar kepo di netizennya. Tapi Lesti sebenarnya tanpa dia bikin gitu-gitu orang tertarik. Artinya salah satu kekuatan besarnya Lesti saya rasa adalah itu, bahwa dia tidak perlu bikin drama-drama.
kisahnya sudah dramatis gitu. Orang sudah tertarik dengan itu, dan saya bilang kenapa salah satu alasan utama saya masih menulis lagu kemarin tentang perjalanan dia, karena salah satu poin yang memang dimiliki Lesti yang tidak banyak dimiliki oleh penyanyi lain adalah itu. Jadi orang tertarik dengan apa yang dialami oleh Lesti, bagaimana perasaannya, bagaimana sikapnya gitu. Jadi saya rasa terlepas dari suaranya yang menggelegar dan kuat, Lesti itu juga memang pandai sih membuat kita penasaran semua ya, termasuk saya. Untuk mendapatkan berita terupdate, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, comment,